Shalom, Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali bersama saya Fikari Sonia dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Silakan sidang jemaat membacanya secara keseluruhan. Saya hanya membaca 2 ayat yang akan menjadi penegasan dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Yaitu dari ayat 9 sampai yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang menodai engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Saya mengambil tema dalam renungan malam kita pada hari ini yaitu sadar akan peringatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yerobeam merupakan raja pertama yang memimpin Israel Utara pada saat itu. Ketika sejak pecahnya Israel menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan, yang mana selatan itu dikenal dengan Yehuda. Jika Bapak Ibu mundur ke belakang membaca firman Tuhan, melihat pada pasal 11, 12, dan yang ke-13, Yerobeam ini sebenarnya sudah mendapatkan satu nubuat yang mana sebenarnya Allah sendiri yang memilih dia untuk menjadi seorang raja yang akan memimpin 10 bangsa pada saat itu. Namun kemudian kepemimpinan Yerobeam ini ditegaskan kembali. Terpilihnya Yerobeam sebagai raja yang memimpin utara pada saat itu, dia dipilih langsung oleh orang-orang Israel, oleh rakyat Israel pada saat itu, yang mana orang-orang ini juga merupakan orang-orang yang memberontak terhadap keluarga Daud. Ketika masa kepemimpinan Yerobeam inilah menjadikan sosok Yerobeam ini menjadi raja yang pada akhirnya menjadi raja yang egois, raja yang serakah. Nah, karena keserakahan inilah muncul kekhawatiran di dalam pemikiran Yerobeam jika mereka tetap memberikan korban bakaran, yaitu ketika mereka masuk dalam rumah ibadat yang ada atau dapat dikatakan bait Allah, bait suci yang terdapat dalam Yerusalem pada saat itu, maka lambat laun orang Israel ini akan berbalik mengikuti Allah atau menjadi pengikut dari keturunan Daud. Nah, kekhawatiran inilah yang menimbulkan keserakahan dari Yerobeam, sehingga pada akhirnya dia membuat 2 lembu, ya, 2 anak lembu jantan, ya, dari emas. Kemudian dia letakkan itu di Betel dan di Dan. Dan di sana dia berseru, dia katakan bahwa hai orang Israel, ya, datang dan berikanlah persembahan, beribadahlah di kuil-kuil, di tempat-tempat yang sudah disediakan, di mana ada juga patung-patung yang sudah dibuat oleh Yerobeam. Dan inilah menjadi awal, menjadi akar, di mana kejatuhan Israel Utara pada saat itu jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan orang-orang itu berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan sambungan, ya, riwayat bagaimana kehidupan Yerobeam. Allah
yang pada mulanya sudah menentukan memilih Yerobeam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja untuk memimpin 10 bangsa, tetapi Yerobeam tidak mempergunakan kepercayaan Allah itu dengan baik. Kepercayaan ia gunakan malah menjadikan ia sebagai seorang yang serakah dan seorang yang egois. Maka pada pasal yang ke-14, Yerobeam diberi peringatan, yaitu melalui penyakit yang dialami oleh anak Yerobeam, yang mana anak itu bernama Abia. Yerobeam menyadari bahwa apa yang dialami oleh anak terkasih ini merupakan satu peringatan dari Allah, dan tentunya tidak ada jalan lain. Dia harus mendapatkan sesuatu jalan bagaimana penyelesaian, bagaimana pemulihan dari anak ini. Maka Yerobeam menyuruh istrinya untuk mendatangi seorang nabi yang sudah memberikan nubuat kepada dia, yang disebut namanya adalah Ahia. Di sana dikatakan bahwa Ahia akan memberikan satu petunjuk bagaimana anak ini boleh kembali seperti sedia kala. Namun yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan Yerobeam tidaklah semata-mata tulus dia mengharapkan pemulihan akan anak terkasih ini. Yerobeam di sini benar menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di atas kehidupan anaknya. Tetapi Yerobeam tidak ingin mengakui kuasa Tuhan itu. Di mana bisa kita lihat, kalau baca dari ayat yang pertama, di sana dikatakan istrinya harus menyamar supaya banyak orang tidak melihat. Ini membuktikan bahwa Yerobeam belum mau mengakui, karena Yerobeam sudah menyediakan tempat-tempat lain untuk beribadah, dan dia tidak mau orang lain melihat kalau dia masih mengharapkan Allah di dalam kehidupannya. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui riwayat atau cerita dari kehidupan Yerobeam pada saat ini, kita bisa belajar dan bagaimana kita memperbaiki diri melalui sikap hidup Yerobeam yang dapat dikatakan tidak baik, tidak taat, tidak benar, serakah, munafik, egois, tidak mau merendahkan diri dan mengaku kuasa Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat kalau kita tetap menjadi orang yang sombong, tidak mau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak main-main untuk menunjukkan hukumannya. Maka sehingga dalam cerita Abia ini tidak bisa diselamatkan, dan malahan kedatangan istri di hadapan Ahia itu tidak menunjukkan satu perubahan di dalam kehidupan Yerobeam. Ada satu peringatan di sana untuk segera memperbaiki diri. Namun apa yang terjadi? Yerobeam tetap tidak mendengar, dan pada akhirnya Yerobeam akan mengalami kehancuran. Makanya dikatakan pada ayat terakhir, Yerobeam memerintah hanya 22 tahun lamanya. Dan tentu saja kehancuran itu terjadi di dalam keluarga Yerobeam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita meminta pertolongan, kita menyadari kuasa Tuhan, kita hanya harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya ada di pikiran kita, jangan hanya di mulut kita. Tetapi mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan satu peringatan. Makanya tema yang saya tekankan, kita sadar akan peringatan dari Allah. Kadangkala Allah memperingati kita dengan berbagai macam cara. Bisa dari orang lain, bisa dari kehidupan kita, apa yang terjadi silih berganti. Pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita kembali berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kita? Dan perlu satu ditekankan bahwa sebenarnya Allah yang memanggil, memilih, menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, mempercayakan tugas panggilan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tentu itu semua sudah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan, talenta yang kita miliki. Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Namun diingat, jangan sampai
ada anggapan bahwa apa yang menjadi pencapaian kita sampai saat ini itu semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Jangan sampai ada anggapan itu semua karena kemampuan dan kelebihan yang kita miliki. Karena jika sampai itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Tuhan akan mengambil, dan juga Tuhan akan memutar kehidupan kita. Mungkin saja bisa lebih buruk dari sebelumnya. Maka dengan demikian jauhkanlah sifat-sifat yang egois, sifat-sifat yang sombong, yang angkuh, yang tidak mau merendah. Dan sudah tentu kita harus melakukan apa yang harus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka biarlah Allah yang telah memanggil, memberkati, mengaruniakan kita nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Kita mau menyerahkan diri sebagai alat yang dipakai Tuhan. Sebagai hidup ini berguna menjadi berkat dan membawa berkat di dalam kehidupan kita sendiri dan kehidupan banyak orang. Sadarlah akan peringatan Allah, perbaiki diri dan bahuri hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Firman Tuhan dimeteraikan agar kami boleh melakukan firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami untuk terus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami serahkan kehidupan kami, istirahat malam kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.